Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul penghiburan bagi Allah. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah yang memiliki perasaan. Ya, Allah kita, Allah yang memiliki perasaan. Dan tentu saja Allah memiliki kesukaan yang bisa dinikmati oleh Dia. Ya. Saudaraku, pernah kita merenungkan dengan sungguh-sungguh saudara, kira-kira apa yang menjadi kesukaan Allah atau yang bisa membahagiakan hatinya? Apa yang dapat menyenangkan hati Allah? Ternyata yang benar-benar dapat menyukakan hati Allah adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, kita harus berani berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang menyukakan hati Allah, yang menghibur hati Allah. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 6, ya saudaraku sekalian, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saudaraku, dikatakan bahwa manusia telah bejat, rusak, dan firman Tuhan mengatakan hal itu memilukan hatinya. Ya. Karena kejahatan memuncak bertambah-tambah, hal itu benar-benar mendukakan hati Allah. Tetapi ada seorang bernama Nuh yang menjauhi kejahatan dan tentu memperoleh kasih karunia dari Allah. Nuh artinya anak penghiburan, anak yang menghibur. Ternyata Nuh bukan hanya menjadi anak penghiburan yang menghibur orang tua dan masyarakat sekitarnya. Justru Nuh menjadi anak penghiburan bagi Allah Bapa. Kenyataannya Nuh tidak menjadi penghiburan bagi orang di sekitarnya, ya, yang menolak untuk masuk bahtera. Karena Nuh menjadi semacam penyakit di masyarakat pada waktu itu. Menurut masyarakat, Nuh memiliki ide dan pikiran yang konyol, yang menyatakan akan ada air bah yang melanda dunia. Dan itu membuat mereka menjadi terganggu dan menolak pemberitaan kebenaran dari Nuh. Sementara orang menikmati kehidupan secara langsam sesuai dengan irama hidup pada waktu itu, Nuh aneh sendiri. Dia membuat bahtera dan menyerukan akan adanya banjir yang akan memenuhi bumi. Paling tidak jagat waktu itu di sekitar hidup mereka yang akan menenggelamkan semua makhluk. Ya. Dan memang menurut penyelidikan telah pernah terjadi banjir yang meliputi dunia. Pemberitaan Nuh mengganggu ketenangan orang pada zamannya, saudara. Ya. Apa yang disampaikan Nuh itu pasti menjadi ancaman bagi masyarakat di zaman itu, saudara. Mengganggu ketenangan, mengganggu ketentraman mereka, saudara. Dan apa yang dilakukan Nuh itu juga berseberangan, bertolak belakang dengan aktivitas hidup masyarakat yang berlangsung pada waktu itu. Inilah Nuh menjadi penghiburan bagi Allah, kesukaan hati Allah, tetapi menjadi penyakit atau ancaman bagi masyarakat dunia waktu itu, ancaman bagi masyarakat waktu itu. Dunia kita hari ini sebenarnya seperti zaman Nuh yang dikatakan di Lukas 17. Tuhan Yesus mengatakan orang sibuk makan dan minum, menanam dan membangun, menjual dan membeli, kawin dan mengawinkan. Di situasi dunia seperti ini, Allah mau mendapati orang seperti Nuh yang menjadi penghiburan bagi Allah. Kita harus menjadi anak-anak penghiburan yang menjadi kesukaan hati Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang menyukakan hati Allah. Bapa menyenangi hidup kita, langkah-langkah kita, ya, yang menghibur hatinya. Hati Allah, ya, di tengah-tengah dunia yang rusak ini, ya.
Betapa indahnya kalau menjadi seorang yang diperhatikan oleh Allah karena kita selalu membuat senyumnya. Di tengah-tengah kepedihan hati Allah melihat dunia yang jahat, dunia yang rusak ini, Allah Bapa bisa tersenyum melihat kita. Oh, luar biasa ya. Masih bisa tersenyum melihat kita. Kita bisa menjadi penghiburan bagi Allah Bapa kita dan bagi Tuhan Yesus. Yang hatinya pedih melihat kejahatan yang bertambah-tambah di dunia ini. Tentu saja hal ini kita lakukan bukan dengan terpaksa ya, tetapi kita lakukan dengan rela, dengan sukacita. Karena inilah kehormatan kita. Wow, bisa menyukakan hati Allah, menjadi penghiburan bagi Allah. Wow, itu kehormatan saudaraku. Kehormatan saudara. Sekarang ini hampir-hampir tidak ditemukan manusia yang bisa menjadi penghiburan bagi Allah. Ya, tidak ditemukan. Hampir-hampir tidak ditemukan manusia yang menjadi penghiburan bagi Allah. Namun demikian kita memilih menjadi manusia yang menjadi penghiburan bagi Allah. Memang pada awal-awal kita belajar menjadi anak kesukaan yang menghibur hati Allah, ya, itu berat sekali. Ya, berat sekali. Karena bertentangan dengan keinginan daging kita. Ya. Dan keinginan jiwa kita yang sudah cemar oleh dosa, saudara. Tetapi kalau kita terus berjuang untuk menjadikan hal itu irama yang tetap di dalam diri kita, yaitu menjadi kesukaan kita, kita dapat mencapainya. Ya, kita bisa. Kalau dulu kita menikmati dosa dan bagi kita dosa itu kesukaan karena kita nikmati dalam daging dan jiwa kita yang keruh, sekarang kita mau menikmati kesucian, kita merasakan keharuman kesucian hidup di mana kita hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Penurutan terhadap apa yang Allah ingini, apa yang Allah kehendaki, dan itu menjadi penghiburan. Ya. Penghiburan, saudaraku. Penghiburan hati Allah. Kalau kita benar-benar menikmati kesucian, maka Allah bisa menikmati hidup kita. Itulah penghiburan bagi Allah. Luar biasa, saudaraku. Kita akan merasa sangat menyesal kalau kita menyanyiakan kesempatan ini. Kalau kita seandainya memiliki harta atau uang banyak lalu untuk bisa membuat senyum hati Tuhan, dengan uang itu kita bayar ya. Kita berani membayar sejumlah uang seberapapun. Kita akan rela melepaskan berapapun uang kita untuk bisa membuat Tuhan tersenyum. Seberapapun. Tapi ternyata Allah tidak membutuhkan uang untuk membuat sukacita hati Bapa dan menghibur Dia. Bukan uang, bukan pendidikan tinggi, bukan gelar pangkat atau penampilan kita, tetapi hati yang mengasihi Dia dan rela berbuat apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, seperti yang Yesus lakukan. Dan kesempatan ini terbuka bagi kita sekarang. Dan bisa menjadi anak penghiburan bagi Allah itu suatu keniscayaan. Ayo kita raih. Ya, Tuhan memberkati. Saudara, sola gracia.